pribadi saya penasaran, kok malam ini ramai sekali? Loh, bukannya itu yang diharapkan tiap malam minggu, Bu, keramaian dalam hidupmu? Jangan, Bu. Makanya malam ini saya bawakan tamu yang banyak, biar hidup Bu Uke itu semakin hingar-bingar dengan keramaian gitu loh, Bu. Biar mantap. Oh, alah baik. Ini aku terharu loh, beneran. Jadi coba tolong diceritakan keramaian macam apa yang Bu Yusefa dan Mas Thomas bawa untuk saya malam ini. Nah, kali ini sebenarnya bisa dibilang pemain lama, Bu, tamunya. Dulu teman-teman ini salah satu inisiator Book Day dan Book Club sebelum pandemik. Konon kabarnya kalau Book Club snacknya enak-enak loh, Bu. Mantap. Mantap. Ya, malah snack loh yang dibahas Bu Yusef lagi. Tapi bener sih, wong saya juga makan. Nah, setelah pandemi ini kan jadi ada kendala ya buat menghidangkan snack atau tidak, buat melakukan kegiatan itu. Tetapi tetap tidak menghalangi teman-teman ini untuk melakukan book club secara virtual pastinya. Nah, malam ini teman-teman IERA Universitas Sanata Dharma akan berbagi cerita seputar bagaimana mereka melakukan virtual book club dan melakukan demo singkat supaya sobat malming yang ada di rumah yang ingin adopt dan juga adapt bisa mendapat gambaran yang baik. Oh, mantap jiwa. Ini seru ini nanti. Kalau gitu kita akan mulai menyapa teman-teman IERA Sanata Dharma. Yuk, mari teman-teman kita kenalan dulu. Halo teman-teman semua, salam kenal. Saya Uke dari UMY dan sungkem buat Bu Mita. Halo Bu. Halo Bu. Boleh kenalan dulu ini Bu dan teman-teman. Oke, selamat malam semuanya Bu Yusefa, Bu Uke, Pak Thomas. Perkenalkan, nama saya Laksmita, saya dari Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sanata Dharma dan bagian dari IERA, Indonesian Extensive Reading Association. Di sini saya membawa rombongan sirkus untuk bercerita tentang Virtual Book Club. Mohon teman-teman mulai memperkenalkan diri, mungkin dari Romo dulu. Silahkan Romo. Oke, selamat malam semuanya, Bu Yosefa, Bu Uke, dan Pak Thomas. Saya Romo Sarce, mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris Sanata Dharma, angkatan 2019. Baik, terima kasih Romo. Kemudian email. Halo, selamat malam semuanya. Saya Imelda dari mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris Sanata Dharma angkatan 19. Terima kasih Mel. Nah, ini ada dua dedengkot ya, pemain lama ini yang sejak awal sangat erat kaitannya dengan IERA. Mereka sangat istilahnya ya? Dekat sekali ya, loyal sekali dengan IERA gitu ya. Ngintil. Ngintil Bu Mita. Romo tahu nggak ngintil apa? Ngikutin terus Romo. Ngikut terus. Jadi Bu Mita kemana diikutin terus. Kayak itik itu loh, kayak bebek itu loh Romo. Dari belakang ya? Iya. Mbak Sanmon, Santa Monica, silahkan. Halo, selamat malam dan selamat pagi juga Bu Yusefa. Nama saya Santa Monica, kadang dipanggil Sanmon atau Monik atau Monica. Dulu saya mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris Sanata Dharma angkatan 2011. Terus sekarang mengajar bahasa Inggris juga di Institut Pertanian Stiper, Jogja. Oke, terima kasih Mbak Sanmon nih dosen ya, jangan main-main ya, gitu ya. Sungkem Bu dosen. Sungkem Bu dosen juga. Jangan main-main loh Bu Mita. Dosen dia Bu. Ampun. Ya, last but not least, ini Mbak Siska. Cis, silahkan Cis. Oke, selamat malam Miss Yusefa, Miss Mita, Miss Uke, Pak Thomas, dan teman-teman semuanya. Dan selamat malam Sobat Malming yang ada di rumah.
Ahli sekali ya ini. Udah kayak Mantap ya. Terima kasih kesempatannya sudah diundang di acara Saturday Duit yang biasanya nonton, tapi sekarang akhirnya ada di Saturday Duit. Yeay. Ini pendengar setia dia. Ya loh. Luar biasa loh. Siska ini pendengar setia, tapi nggak tahu sih tujuannya apa gitu. Apakah memang ingin mendengarkan atau memang malam minggunya itu kurang lebih sama lah dengan Titik-titik. Bisa jadi titik-titik. Ini Dulu ya. mendengarkan Saturday itu karena ini posis merasa senasib dan sepenanggungan sama Bu Uke posis. Loh Bu, tolong titik-titik aja Bu. Titik itu yang 4 huruf itu kan? Yang Sekarang udah di depan, nemenin di titik-titik belakang dulu. itu ya. Iya, akhirnya Siska sekarang udah bisa nemenin Iya, udah nemenin titik-titik. titik-titik. Cie. Iya, titik-titik sudah ada temennya. Nah, nanti lope. Temennya cupang. Ini Romo dan beberapa teman yang lain roaming nggak? Roaming. Kalau roaming saya bisa Roaming, jelaskan loh Romo. Paham Bu. Sebetulnya Romo sama email nih yang pendatang baru itu sudah mulai terbiasa dengan kegeseran kita kalau diskusi ya untuk rapat gitu. Jadi out of topic tiba-tiba bahas apa, jadi sepertinya Romo sudah berdoa Sudah sebelum tahu ya. rapat gitu. Bagus. Diberi Sudah Pengarasan di sampai training. akhir. Sudah di training ya. Malam minggunya beneran rame. Suka saya kalau seperti ini. Tidak sepi lagi. Tuh kan. Terima kasih Bu Yusefa dan Mas Thomas karena rombongan sirkusnya luar biasa. Aduh. Oke. Nanti boleh ya diceritain sedikit gitu Bu Mita dan teman-teman, mungkin ditambahin Bu Yusefa dan Mas Thomas juga. Awal-awalnya terbentuk era USD itu bagaimana gitu. Karena kalau saya lihat di beberapa kegiatan baik di masa lampau, masa lalu seperti Book Day, dan sekarang sudah disesuaikan dengan kondisi menjadi virtual book club. Dan ini kan teman-teman solid banget gitu ya. Mungkin boleh diceritakan anggotanya dan cara rekrutnya bagaimana gitu Bu Mita. Oke. Nah, IERA kan memang berdirinya tahun 2016 ya. Lebih tepatnya lahirnya tuh 21 Oktober 2016. Itu pun juga awal mulanya waktu itu 2015 akhir ya Bu Yus ya, waktu itu kita berdua mengikuti conference, TESOL conference di Singapura, kemudian bertemu dengan Pak Willy Renandia, beliau salah satu executive board members di ERF, Extensive Reading Foundation, kemudian menawarkan kepada kami, mau nggak menjadi cabang asosiasi, cabang dari Extensive Reading Foundation di Indonesia. Waktu itu kami juga agak deg-degan, takut itu ya, apa ini extensive reading, kami juga nggak paham itu apa gitu. Jadi perlu beberapa waktu untuk benar-benar mengatakan yes, oke, kami bersedia menjadi asosiasi, cabang asosiasi di Indonesia, karena ini akan menjadi satu-satunya asosiasi yang resmi di bawah Extensive Reading Foundation itu. Lalu setelah diskusi sana-sini, kemudian akhirnya ada hubungan kerjasama antara Sanata Dharma dengan Extensive Reading Foundation. Jadi IERA itu memang lahirnya dari pendidikan bahasa Inggris Universitas Sanata Dharma, dan itu lahirnya 2016 itu. Nah, waktu itu memang kami memang diberi amanah bahwa ini akan menjadi non-profit organization. Artinya ini akan menjadi pelayanan kepada masyarakat untuk mengedepankan minat baca, terutama reading for pleasure gitu ya, karena kita semua, hampir semua dari kita paham bahwa reading it's kind of boring for kids gitu ya. Apa asumsi mereka itu adalah suatu hal yang membosankan, yang tidak begitu menarik untuk dilakukan gitu. Nah, tugas IERA adalah untuk
menyebarkan virus positif. Membaca itu nggak hanya sekedar something lonely, itu bukan suatu hal yang kesendirian, tapi ini sendiri memang membaca, tetapi setelah itu bisa kok kita mengadakan kegiatan-kegiatan diskusi, buku, atau sharing, dan lain sebagainya. Nah, makanya muncullah ide IERA Book Day, di mana kami waktu itu mendapat sumbangan dari IORF sekitar 450-an buku, graded readers dari level bawah sampai level atas. Kemudian itu kami di Selasar, di prodi kami itu di Selasar kami pasang-pasang itu buku-bukunya, terus nanti siapapun bisa datang, kemudian membaca di sela-sela kelas, kemudian IERA volunteers itu akan ada di sana dan menjelaskan kalau misalnya ada yang bingung dengan ceritanya gitu. Jadi lebih ke mengedepankan kesenangan membaca, itu senangnya memegang buku, membuka buku, melihat covernya, kemudian membaca dari satu halaman ke halaman yang lain gitu. Nah, makanya terus ada IERA Book Day, itu biasanya sebulan sekali gitu ya. Nah, setelah pandemi ini, tentu kita tidak boleh berkumpul ya karena ada prokes itu. Jadi waktu itu apa ya? Akhirnya kami mencoba virtual book club. Itu perdana kami coba itu semester kemarin ya Pak Thomas ya, di kelas vocabulary di semester 1 itu kami agak nekat sih mencoba, ayo bisa enggak? Ternyata bisa ya. Tentu saja kalau dilihat berhasil atau enggak, bisa dikatakan ada menunjukkan hal-hal yang bisa dikatakan berhasil, tetapi masih perlu ulangan-ulangan terus supaya habit ini tuh bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi itulah awal mula kenapa terus kami beralih ke virtual book club. Nah, di kegiatan virtual book club itu memang diperlukan personil yang solid ya, dan tidak semuanya mempunyai keinginan untuk berkontribusi untuk mengedepankan memberikan virus positif ini ke mahasiswa. Nah, Pak Thomas dan saya yang sekarang ini menghandle yang IERA USD ini, kami itu sangat bersyukur karena teman-teman yang alumni seperti Mbak Sanmon dan Mbak Siska, kemudian yang pendatang baru Romo Sarce dan email, ada beberapa yang lain tapi kali ini tidak hadir. Itu mereka sungguh mempunyai semangat yang sama gitu. Jadi ketika kami mengutarakan ide, mereka bisa menyambut dengan baik gitu. Dan mereka ini Romo udah berapa lama ya? Ini 1 tahun ya ikut IERA ya? Ya, benar nih 1 tahun. Ya, 1 tahun. Di awal mula itu Romo tertarik karena ada kegiatan virtual book club ini juga. Kemudian beliau mengontak Pak Thomas dan Pak Thomas juga mengontak Romo Sarce dan ayo coba ikut-ikut. Jadi semester kemarin itu kayak uji coba Romo ini bisa nggak bertahan di IERA, dengan arti apakah ini sesuai dengan passion Romo. Tapi ternyata sampai detik ini Romo dan email, kemudian ada juga Ana, Tia, Al, Dika, itu semua juga bertahan di sini selama 1 tahun, dan sepertinya mereka tidak menyesal kan? Romo nggak nyesal kan? Tidak menyesal. Email nggak nyesel ya? Passion Romo sekarang di IERA ya Bu Mita ya? Iya. Passion Romo ya. Oh, Romo sudah pindah passion. Sudah. Gara-gara Bu Mita. Gara-gara Bu Mita ini. Tapi IERA tuh rasanya kesannya sekarang menjadi tenang karena ada Romo gitu. Selalu didoakan sebelum ada kegiatan. Ya, setiap meeting selalu doa ya, berkat iya. lagi. Dan setelah selesai selalu berkat gitu. Rosario novena gitu ya, bulan kitab suci. Oh iya, besok kalau bulan kitab suci bisa tuh masuk IR ya sebenarnya. Diskusi Alkitab ya. Iya, benar-benar luar biasa. Baik. Keren. Ya Bu, tadi kan sudah mendengar dari Bu Mita ya.
Apakah benar yang dikatakan oleh Bu Mita? Mari kita tanya ke alumni-alumni, sesepuh-sesepuh, ya termasuk saya sih sebenarnya, Siska dan juga Mbak Sanmon. Silahkan, boleh siapa saja duluan. Mbak Sanmon dulu mungkin. Kenapa sih kok tetap bertahan di era sampai sekarang? Gitu, Mbak Sanmon. Iya, sejak awal ya konsep membaca itu asik, menyenangkan, itu adalah konsep yang memang apa ya menyenangkan gitu. Untuk saya terutama kan pengajar ya. Jadi apalagi perempuan kan biasanya nih, nggak semua, cuma biasanya orientasinya kan pengen mendidik anak dan lain sebagainya. Itu literasi itu penting banget, dan kemarin waktu itu ya 2016-2017 tuh ikut programnya IRA tuh yang di sekolah, ternyata membaca bisa semenyenangkan itu ya. IRA sedemikian rupa bisa membuat siswa atau anak-anak itu senang membaca tanpa harus merasa terpaksa. Nah, sedikit pengalaman kalau dulu itu saya tuh karena awalnya dibiasakan, nggak dikasih TV tapi disuruh baca, dan hanya ada buku-buku tertentu, mau nggak mau jadi baca, terus jadi sekarang, tapi lama-lama kan jadi senang. Nah, kemudian ini lihat anak-anak juga, kok mereka seneng ya, baca itu asik buat mereka, dan mereka bisa menceritakan ulang gitu. Terus bisa memaknai cerita-cerita di buku itu misalnya, atau moral value-nya dari buku itu apa gitu, bisa memaknai dengan baik. Di situ jadi saya merasa IRA ini memang penting banget. Kalau perlu seluruh Indonesia ya, memang mungkin dimulai dari Sanata Dharma, tapi sebenarnya harapannya ini bisa kayak menyebar ke seluruh Indonesia, ke banyak sekolah, SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Bahkan mimpinya saya nanti di kampus saya suatu hari harus ada, baca kayak IRA kayak gini. Itu sih Pak Thomas dan ibu-ibu yang lain, Romo. Keren. Terima kasih Mbak Sanmon. Beda ya kalau Bu dosen ngomong itu tuh runut, runtut, gitu. teratur, rapi. Keren. Kalau Siska nih aku bisa mewakili jawab kok ini. Kenapa masih bertahan sampai sekarang? Karena Bu Uke aja bertahan, masa aku enggak? Iya, Sis, silahkan. Siska atas dulu. Ben Siska. Ya. Mana Sis? Iya, benar. Kenapa bertahan? Aduh, kenapa bertahan? Ya, karena dari awal emang udah komitmen. Emang udah komitmen mau ikut IRA ini, dan awalnya sih sebenarnya penasaran, apa sih IR gitu, apa sih extensive reading kayak gitu. Masih asing gitu. Terus akhirnya ya udah ikut aja gitu. Terus seiring dengan berjalannya waktu kok ternyata asik ya, nyenengin gitu, kayak bisa lihat, apalagi bisa lihat anak-anak tuh mau baca buku, terus mau buka buku, terus dengan berbagai macam aktivitas yang memang sangat menyenangkan dan cocok untuk mereka gitu loh, dan mereka ngerti gitu loh, nggak kayak zaman dulu gitu loh. Kalau zaman dulu kan ya udahlah, suruh duduk terus kasih bacaan terus ya udah baca gitu. Dan ternyata salah bertahan itu sampai sekarang, kegiatan-kegiatan IR yang sudah dilakukan itu bisa berguna ketika mengajar juga gitu loh. Apalagi sekarang mengajar anak-anak dan memang suka sama anak-anak, dan ketika mengajar pun juga menerapkan hampir semua kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan gitu loh, mencoba memperkenalkan IR ke anak-anak, at least mereka mau baca buku, mau pegang aja gitu. Itu sih alasannya, dan banyak pengalaman-pengalamannya yang kayaknya nggak didapat di luar gitu loh.
terus juga banyak bonus-bonusnya gitu. Kayak misal bisa sampai Solo, bisa naik kereta, bisa makan yang ya itu bonus-bonus yang lain. Tapi di sana yang waktu Solo atau yang waktu di Ganjuran kemarin itu juga benar-benar wow, capek tapi ya itu kayak mengungkapkannya susah. Jangan nangis dulu loh, sis. Enggak. Aku udah cari tisu. Itu tuh kalau saking cintanya tuh kayak gitu loh, Bu. Sudah sampai tidak gitu. bisa terdeskripsikan dengan kata-kata ya. Saya paham perasaannya Oh Siska, gitu saya paham. ya. Akhirnya ada yang memahami. Gimana kalau yang lain matikan mic sama off camera ya? Silahkan, the moment of curhat. Oh gitu ya. Luar biasa. Jadi memang bisa memahami itu kalau memang itu tadi ya, sepenasib dan sepenanggungan gitu ya. Luar biasa. Sis, kalau belum punya nomornya Bu Uke nanti tak kasih, sis. Kayaknya udah ada deh. Oh, udah ada. Ya udah, nanti Kayaknya dipepet loh. aja. Baik. Seru ya. Jadi kalau bisa disimpulkan tadi dari Mbak Sanmon sama Siska sih lebih ke karena melihat bahwa membaca itu efeknya luar biasa positif, terutama untuk anak-anak ya gitu. Jadi memang pekerjaan kita ini capek, tapi memang melihat efek positifnya itu membuat semangat itu selalu menyala-nyala ya. Wah ini Sanata Dharma ini. Himne Sanata Dharma. Jadi kalau ingat dulu sama Bu Mita pertama kali begitu mengatakan yes, kami langsung cinceng rok, langsung lepas boot ya Bu Mita ya. Hajar gitu. Koprol. Dulu waktu program SMP yang tadi Mbak Sanmon ceritakan ya di sekolah itu baru hamil besar ya Bu Mita ya, naik motor, hamil 7 bulan naik motor bawa buku di depan motor itu ya, luar biasa. Udah nggak pakai panggil Gojek Grab gitu. Enggak. Karena bukan manja gitu. Baiklah. Nah, ini tadi kan sudah dari yang para sesepuh ya, saya mau tanya nih sekarang sama Romo dan Email. Nah, kalau motivasi Romo dan Email ini, kalau boleh tahu motivasinya gabung ke IERA USD itu apa? Tadi mungkin sedikit Bu Mita sudah menjelaskan yang Romo tadi ya, kurang lebih sedikit banyak. Nah, mungkin tapi Romo mungkin bisa diceritakan sendiri Romo. Apakah betul passion Romo sudah berpindah ke IERA? Gitu. Silakan Romo. Oke. Jadi cerita awal masuk IERA itu waktu semester 1 kelas reading sama Pak Thomas nih. Jadi waktu itu kita dikasih tugas untuk mencari bacaan apa jenis segala macam, terserah sesuai dengan yang menjadi minat mahasiswa dan lain-lain. Terus direkomendasikan juga kalau mau mendapat beberapa koleksi buku, cerita-cerita yang menarik, silakan ngecek aja di IERA itu. Berawal dari situ ya penasaran dengan IERA, dan begitu masuk ternyata ada banyak koleksi-koleksi buku bahasa Inggris yang menarik. Kebetulan juga memang saya suka membaca, jadi wah ini kayaknya bagus juga. Lalu melihat beberapa mahasiswa itu ada yang join di situ, menjaga untuk sirkulasi masuk keluar dan peminjaman membaca di situ dan lain sebagainya. Terus bertanya-tanya, ini kalau mau masuk dalam kelompok seperti ini gimana caranya? Dan beruntung sekali ya ditawarin juga waktu itu untuk bergabung persis setelah dibuat book day ya. Waktu itu masih ada kesempatan masih offline ya, ada dengan Miss Mita dan Pak Thomas juga beberapa teman-teman lain dan Email. Dan saya tidak menyangka pada saat itu membaca itu menjadi jauh lebih menarik karena disiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ketika dijawab itu memperkaya semua peserta yang bergabung dalam grup. Ternyata teknik ini membuat membaca
aktivitas membaca itu menjadi lebih menarik dan lebih menyenangkan. Dan sejak saat itu ya makin tertarik nih untuk masuk ke dalam kelompok IRA dan ya finally bergabung bersama dengan Pak Thomas dan Bu Mita untuk selanjutnya beralih dari yang book day yang offline itu ke virtual. Ya makin lama makin menyenangkan dan ya bertahan dengan IRA ini. Hopefully nanti bisa terus berlanjut sampai dengan selesai dari Sanata Dharma. Amin. Amin, amin Romo. Wih, keren, keren, keren. Nah, ini nanti juga bisa menyebarkan virusnya ke komunitas Romo ya sebenarnya ya. Oh, betul, betul. Terima kasih Romo. Nah, ini email sekarang. Silakan Mel. Jadi menurut pengalaman saya tuh pertama kali saya ikut IRA tuh Mr. Thomas tuh nge-share poster ada kegiatan book club di gedung baru. Saya sama satu teman saya tuh tertarik, terus kemudian datang ke sana. Ternyata partisipannya tuh siswa English Extension Course yang mana umurnya terpaut jauh sama saya karena mereka kebanyakan mayoritas dari mereka tuh belajar di IEC buat persiapan S2 dan S3. Dan di sana di kegiatan itu tuh kami diberi beberapa buku buat dibaca, kemudian kami main games bareng, dan gamesnya tuh seru banget, kita bisa saling tukar informasi, tukar buku, wah ini buku ini tentang apa, gitu, bisa tanya-tanya juga. Dan kebetulan salah satu teman saya di kelas, namanya Al, dia tuh ngajak saya, ayo ikutan IRA. Oh iya, IRA tuh acaranya tuh menarik ya, kayak kemarin waktu saya ikut. Jadi kemudian saya tertarik dan saya diberi kesempatan buat ikut virtual book club kemarin, bisa bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa baru. Dan waktu di acaranya FEBIS kan pertanyaannya tuh kadang tuh menyangkut dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kadang tuh mereka tuh bisa curhat sama saya, saling curhat satu sama lain. Senang banget rasanya. Kalau menurut pengalaman saya tuh segitu sih. Tapi seru banget ya, ternyata mahasiswanya yang ikut itu tuh merasakan first hand gitu, bahwa wah asik, bisa baca bareng-bareng, terus ngobrol sampai curhat, terus kenalan. Iya, ada yang kenalan juga. Nah, sampai minta nomor telepon. Nah, tuh. Mohon diperhatikan para sobat Malming, tolong mulai membaca bersama-sama. Terus kayaknya tadi kalau aku garis bawain ya, IRA itu jadi tempat curhat luar biasa. Pengakuan dosa juga sih. Curhat dan pengakuan dosa. Aduh, ini sangat inspiratif sekali karena dari yang dulu mahasiswa sekarang menjadi alumni sudah masih tetap bersemangat, yang mahasiswanya juga terus bersemangat gitu ya. Ini saya jadi pengen ada IRA juga di UMY, jadi IRA cabang UMY gitu ya, insya Allah. Bagus Bu, jangan mau kalah sama loteknya Bu Bagio ya. Lotek Bu Bagio aja punya cabang di mana-mana loh. Iya. Bu Yus, jangan bilang. Ya Mas. Bu Yus pengen. Kalau pengen gimana? Aku daripada dikirim-kirimi foto nih sate ayam buka terus nih malam minggu ganti lotek. Oke Bu. Ini teman-teman sebenarnya sudah tidak sabar ya ingin menunjukkan kepada kita bagaimana melakukan virtual book club. Jadi Bu Mita dan teman-teman dipersilahkan, mungkin bisa juga dijelaskan terlebih dahulu bagaimana cara memainkannya dan kenapa kok tadi ada virtual book club dan biasanya jadwalnya gimana sih Bu? Lalu bisa demo singkat selama kurang lebih 15 menit. Silahkan Bu Mita dan teman-teman. Oke, thank you Pak Thomas. Sebetulnya PIC Virtual Book Club tuh Pak Thomas, jadi harusnya Pak Thomas yang menjelaskan, loh. Kok saya?
Rahasia, Bu. Kualat nyuruh orang tua ini. Sungkem dulu. Oke, Virtual Book Club itu memang kami mulai tahun 2021 ini ya. Jadi memang sebelum diadakan kegiatan itu memang kita IERA itu sudah berlatih terlebih dahulu. Jadi biasanya Pak Thomas dan saya akan memilih bukunya dulu. Kenapa bukan mahasiswa yang memilih? Karena supaya diskusi secara online itu dengan limited time-nya itu kita bisa lebih diskusinya lebih dalam gitu ya. Jadi mahasiswa dipersiapkan dulu, diberi bacaan dulu, walaupun bacaannya bukan dari graded readers karena terus terang masih agak kesulitan ya untuk mencari graded readers yang bisa dipakai untuk semua orang. Ada online ada, tetapi ada yang berbayar dan ada juga yang bajakan. Jadi kami tidak mau mengajarkan mahasiswa untuk menggunakan yang bajakan itu. Jadi salah satu cara adalah mencari novel yang biasa, yang tidak terlalu terkenal juga tidak masalah, tetapi novel yang sekiranya temanya itu cocok untuk mahasiswa dengan karakter mereka. Jadi mahasiswa diberi bacaan itu dulu, mereka diberi waktu 1 atau 2 minggu untuk membaca bagian, seperempat bagian dari novel itu. Jadi tidak perlu membaca semuanya ya, karena kalau dipaksa membaca semuanya mereka akan merasa tertekan dan itu tentu itu berketerbalikan dengan apa yang kita inginkan di IERA gitu ya. Jadi hanya bagian saja, 1 chapter saja. Kemudian kami juga sudah menyediakan beberapa pertanyaan yang akan dipakai di Virtual Book Club. Alasannya lebih supaya mahasiswa itu punya persiapan terlebih dahulu. Mereka membaca, kemudian mencoba menjawab pertanyaan itu. Kalau ini offline atau luring, itu kemungkinan besar pertanyaan tidak akan kami berikan di awal beberapa minggu sebelum kegiatan, karena kita kan tidak terbatas oleh waktu ya, koneksi internet dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini lebih supaya Virtual Book Club yang hanya 60 menit itu bisa efektif berjalan dengan baik gitu. Nah, dari sisi kami yang IERA itu kami melakukan simulasi, sekitar 2 kali simulasi, 2 sampai 3 kali simulasi, dengan alasan supaya nanti ketika group leaders itu masuk di kelompok-kelompok kecil di breakout rooms, di Zoom, itu mereka sudah paham apa yang harus dilakukan, bagaimana cara merespons jawaban mahasiswa, jadi mereka saling belajar dulu sebagai mahasiswa Virtual Book Club gitu ya. Nah, kegiatan 2-3 kali latihan ini saya rasa itu sungguh membantu mereka ketika memimpin kegiatan Virtual Book Club. Jadi mereka lebih sensitif ketika harus merespons mahasiswa. Kadang kan kalau kita merespons kan susah ya. Tapi ketika latihan gitu mereka tahu, oh this is the keyword, ini kata kuncinya. Coba saya tindak lanjuti itu gitu. Jadi kami pun latihan dulu sebelum melakukan Virtual Book Club supaya nggak kelihatan pahpoh ya ketika di hari H gitu ya. Nah, di hari H itu biasanya kami persiapkan Zoom, kemudian mereka dibagi ke dalam breakout rooms seperti biasa, kemudian masing-masing group leader akan memimpin. Nah, kami biasanya pakai, saya izin share screen ya, Bapak Ibu, teman-teman. Biasanya pakai ini. Apakah bisa terlihat? Ya, ini menyenangkan karena terus ada beberapa pertanyaan, kemudian kita yang group leadernya yang spin, kemudian mahasiswa diminta untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, dalam kegiatan ini bahasanya pun kami campur-campur dengan alasan
bahwa ini bukan waktunya untuk menganalisis kemampuan bahasa Inggris, tetapi lebih untuk membuat mereka nyaman ketika mereka membaca, kemudian mendiskusikan bacaan, itu mereka mau nyaman pakai bahasa Inggris, Indonesia, atau campur, yang penting bahasa manusia yang bisa dipahami, lalu diskusi gitu ya. Nah, kita coba sekarang ya. Jadi bayangkan bahwa ini sudah siap, group leaders-nya sudah latihan, mahasiswa yang akan ikut virtual book club itu sudah membaca bagian chapter tertentu dari bacaan itu dan sudah mencoba menjawab pertanyaan ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertanyaan yang sudah kami bagikan sebelumnya supaya mereka tidak terlalu deg-degan ketika mendapat jatah untuk menjawab itu. Oke, sekarang kita coba ya. Ini. Okay, so what songs do or does this book make you think of? Jadi lagu apa sih yang mengingatkan kalian ketika membaca bacaan itu? Kalau misalnya sakit hati ya lagu apa, Rhoma Irama kah atau apa gitu ya. Jadi silakan. Nah, ini buku yang kami pakai itu judulnya Into the Magic Shop. Itu hanya bagian awal dari cerita itu. Nah, what song does this book make you think of? Let's see. Email, can you answer this question? Bisa jawab pertanyaan ini, Mel? Kira-kira apa ya? Lagu apa sih? Kalau saya itu What Doesn't Kill You Make You Stronger. What doesn't kill you make you stronger? Ya. Alasannya karena tokoh utama itu kan punya problem dalam kehidupannya. Tapi dia tuh harus bisa mengatasi itu gitu loh. Oke. Yang nyanyi siapa? Who is the singer of the song? Kelly Clarkson. Okay, do you like Kelly Clarkson? Yeah. You like it. Okay. Alright. Email, coba pilih siapa yang mau kamu tunjuk. Ada Romo, ada Mbak Sanmon, ada Mbak Siska. Romo. Still the same question, Romo. Oh ya. What song? Ave Maria atau apa? Persembahan hati, enggak? Persembahan hati. Kalau setelah membaca buku itu, kemudian melihat kenyataan pergulatan dirinya, Jim itu, saya langsung relate itu ke lagunya Coldplay yang baru rilis kemarin, belum lama juga, Everyday Life itu, yang mengisahkan ya everyone hurts, everyone cries, semuanya itu bagian dari pengalaman hidup, dinamika hidup, walaupun ada persoalan dan lain sebagainya, pasti ada jalan keluar ketika berhadapan dengan tokoh-tokoh spesial, katakanlah si Ruth dalam buku yang kemudian meringankan bebannya dengan step-step untuk relax the body, mind, dan seterusnya, itu menolong dia. Ya, seperti itu. Oke, jadi lagunya Coldplay ya. So you like Coldplay, Romo? Ya, saya suka Coldplay. Bukan koplo ya, tapi Coldplay kan? Bukan. Okay, let's go to the next question. Let's spin it. Thank you, Romo. Thank you, Email. You're welcome. This is a good question. Share a favorite quote from the book and why does this quote stand out? Mbak Sanmon, can you answer this question? Okay, Miss. Quote apa yang menarik? Sebenarnya dari awal itu udah senang, tapi di akhir juga ada sih yang relaxing itu, tapi di awal-awal tuh udah yang kayak ada yang kayak 6 things gitu from memory itu,
Ya, ada juga sebenarnya di tengah-tengah itu quote yang saya suka itu ketika waktu dibilang just relax your toes kayak gitu, leg. Kadang-kadang kita kan kalau saya relate ke kehidupan saya pribadi terlalu banyak gitu sampai kita nggak bisa relax sampai berusaha untuk yoga tapi nggak bisa, berusaha untuk meditasi tapi malah jadi tidur gitu. Emang kadang-kadang tuh di tengah kesibukan apapun, sepadat apapun hidup kita, aktivitas kita, pikiran, beban gitu, kadang-kadang kita harus relax gitu, tubuhnya sesekali dibikin santai dulu kayak gitu. Jadi itu ya quote itu memberikan semacam relax your inspirasi toes, gitu ya. Iya, like ada pernyataan itu. Iya, betul. Relax your toes. Kita kadang nggak kepikirannya relaxing Nggak kepikiran your sampai toes gitu kan. Jari kaki ya udah jari kaki yang penting 10 gitu ya. Tapi nggak begitu memikirkan we have to relax them sometimes gitu ya. Oke, thank you Mbak Sanmon. Mbak Siska, still the same question. Kira-kira apa quote yang menarik? Siska? Yes. Oke. Menemukan suatu quote, tapi ini agak di bawah-bawah sih sebenarnya malahan. Jadi kayak pas waktu baca di awal tuh kan penasaran kan, jadi scroll ke bawah. Terus nemu yang I'm worthy, I'm loved, I'm cared for, I care for others, I choose only good for myself, I choose only good for others, I love myself, I love others, I open my heart and my heart is open. Kayak apa ya? Kayak mengingat kayak magic trick untuk diri sendiri gitu loh. Kalau kita nggak harus kita nggak cuman kalau apa sih diri kita tuh berharga gitu. Kita juga harus mencintai diri kita, tapi kita juga harus mencintai yang lain juga. Kita harus care sama diri kita sendiri, karena kan kadang bodo amat gitu sama diri sendiri gitu. Kadang kayak sampai diforsir kayak gitu. Tapi kan ya kita harus care sama diri sendiri dan juga harus care dengan yang lain. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Siska. Ya, buku Into the Magic Shop itu kan lebih ke loving yourself. Kan intinya itu. Magic Shop itu kan bagian dari kegiatan psikiatri ya. Sebetulnya itu teknik yang digunakan di dunia psikiatri untuk menyembuhkan gitu, healing process gitu ya. Jadi ini buku it's a true story, tapi diceritakan seperti halnya novel gitu ya, jadi sangat menarik. Oke, thank you so much, teman-teman. Memang ini quote-nya sangat dalam ya, sangat inspiratif juga dan membuat kita semua berpikir lebih dalam tentang hidup kita. How much should we love others? And how should we love ourselves? Itu yang lebih penting. Jadi inti dari novel itu lebih, we should love ourselves first. Kita harus mencintai diri sendiri dulu sebelum bisa mencintai orang lain. Catat ya, Bu Uke. Terima kasih. Oke. Langsung saya bold. Oke. Itu contohnya ketika melakukan virtual book club ya, teman-teman. Jadi enggak ngeri, enggak membahas tentang grammar gitu, enggak membahas vocab, tapi lebih pada mengkoneksikan cerita dengan kehidupan sehari-hari. Dan makanya itu terus sering muncul testimoni bahwa banyak yang curhat, banyak yang cerita tentang kehidupan, apalagi sekarang ini dengan kondisi pandemi itu banyak yang cerita tentang how lonely they are gitu ya. Jadi mereka sangat sedih karena biasanya bisa kumpul-kumpul, tiba-tiba harus sendiri. Nah, ternyata dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari, dengan memilih cerita yang tidak begitu sulit untuk mahasiswa dipahami, tetapi temanya itu dalam,
itu ternyata bisa membuka itu segala macam emosi, jiwa itu keluar semua gitu ya. Jadi menyenangkan sih. So it's reading with fun and pleasure and healing at the same time gitu. Nah, itu tujuan virtual book club. Jadi bukan untuk membahas subject verb agreement dan lain sebagainya itu. Itu contohnya Bu Uke, Bu Yus, Pak Thomas, cara kami melakukannya gitu. Ya, seru banget ya Bu ya, dan obrolannya memang bisa jadi lebar tapi tetap terarah dan bisa melegakan karena akhirnya bisa buat cerita gitu. Apa namanya, apa yang sebelum-sebelumnya terpendam mungkin gitu, terus jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang membantu untuk dikeluarkan. Plus untuk ini ya Bu ya, apa namanya, kita sebenarnya memahami ceritanya atau enggak kan, sebenarnya karena kita tetap perlu tahu bahwa apakah kita bisa memahami ceritanya atau enggak. Nah, terus dapat poin plusnya banyak gitu. Betul. Seru sekali ini. Betul. Contohnya yang kayak yang kayak pemilihan lagu itu, mahasiswa tidak akan bisa memilih lagu kalau dia tidak paham ceritanya kan. Nah, ketika tadi seperti Romo Sarce tadi bercerita tentang Coldplay, kemudian cerita lagu itu apa, kemudian membandingkannya dengan cerita yang di novel, itu kan bukti nyata bahwa beliau bisa mengkoneksikan cerita di novel dengan inti lagu itu, dan itu sudah extensive reading. Itu menunjukkan bahwa dia membaca itu dan dia paham gitu dan bisa mengkoneksikan dengan kehidupan sehari-hari gitu. Betul, betul. Virtual Book Club apa namanya, bring the talk into something further gitu ya Bu ya. To the next level aja. Iya. Bu, ini Mas Thomas mau ada yang mau ditambahin Mas? Ya, mau tanya aja. Jadi mau gimana Bu? Oh. Sebentar, ini saya ada yang penasaran dulu. Kan tadi Bu Mita bilang ini ya, kalau untuk persiapan itu teman-teman apa namanya, latihan dulu gitu Bu. Betul. Apakah ada hal lain yang kemudian dilakukan oleh teman-teman IERA Sanata Dharma sehingga pelaksanaannya itu tuh kemudian bisa kompak dan bisa lancar gitu Bu? Mungkin karena passion itu tadi ya, jadi semuanya berawal dari pengen ikut, bukan dipaksa ikut ya. Jadi kayak Romo Sarce itu pengen sendiri, pengen tahu IERA apa, kemudian terjun ke IERA, terus sekarang sudah tidak bisa lepas dari IERA gitu. Dan email juga awalnya diajak oleh Al. Al sebetulnya harusnya hadir malam ini, tapi karena dia ada kegiatan lain di Prodi, jadi tidak bisa hadir, tapi Al itu yang mengajak email, jadi kayak saling mengajak gitu. Dan kalau dilihat teman-teman yang sekarang aktif itu memang karena mereka pengen ikut, mereka punya keinginan untuk mengembangkan IERA ini dan sevisi misi dengan IERA gitu. Jadi itu mungkin yang menjadi tolok ukur kenapa kami bisa kompak sampai sekarang gitu. Mantap sekali. Memang kalau passionnya sudah sama, sevisi dan semisi, sefrekuensi, nanti jalannya enak ya Bu. Iya, kayak cari jodoh itu kan kayak gitu. Saya udah nggak ngomong loh Bu ini. Bu, lanjutin pertanyaanku yang tadi ya. Jadi gimana? Ya. Gimana Mas? Gimana? Mau ikut IERA USD buat IERA di UMY atau mau diadopsi sama Bu Mita? Bu Mita, angkat aku jadi anakmu. Abot Bu. Iya, terus kegedean ya Bu ya. Udah nggak imut lagi. Entek-entek kayak mana? Kakak curhat mana Bu? Udah, Bu Uke tuh buka cabang aja sama Siska, kan sefrekuensi. Oh, iya. Iya. Aduh, seru-seru banget ini malam minggu kita kali ini ya. Jawaban Bu Uke, maunya gimana, ditunggu sampai minggu depan ya Bu. Nah, Bu Mita, sebelum kita tutup, mungkin dari Bu Mita atau teman-teman, Mbak Sanmon, Mbak Siska, Romo, dan email, mungkin ada pesan-pesan untuk Sobat Malming di luar sana yang mungkin ingin juga
mengadopsi atau mengadaptasi virtual book club ini di tempat-tempat mereka sendiri. Silakan, siapapun boleh nih kasih pesan dan kesan. Mungkin teman-teman aja ya yang benar-benar berkecimpung gitu ya. Siapa perwakilannya? Romo, Mbak Sanmon, email, Mbak Siska. Mau pilih siapa? The most handsome one? Atau gini, saya mulai dulu dari Mbak Sanmon mungkin ya, karena kan sekarang Mbak Sanmon udah jadi dosen juga di tempat lain ya. Jadi mungkin gitu ada pesan-pesan untuk sobat-sobat Malming. Tadi kan Mbak Sanmon bilang ingin juga pada akhirnya nanti bisa membawa extensive reading ke tempat barunya gitu ya. Silakan Mbak Sanmon. Oke. Agak bingung. Sebenarnya kalau buat pesan buat teman-teman di luar sana, listener, viewers, siapapun, yang jelas yang pertama sih nggak harus banyak baca dulu, tapi senang dengan cerita. Kalau udah mulai senang dengan cerita, mau itu bentuknya bacaan, mau itu bentuknya apapun, jadi mau ngikutin gitu. Dari motivasi dalam diri udah ada dulu, udah senang dulu, terus nanti kemudian dikembangkan, apalagi buat teman-teman yang mau mengadaptasi, terutama saya juga masih terus belajar untuk biar nanti suatu hari bisa mengadaptasi ini gitu. Mulai dari literasi yang nggak harus berat-berat banget ceritanya, nggak harus yang gimana, tapi yang mungkin ringan, tapi relate banget sama hidup kita, dekat dengan usia misalnya, konteks sosialnya, sosioekonomiknya, cerita-cerita yang dekat itu kemudian bisa dihayati dengan baik sama pembacanya. Lalu kemudian pertanyaan-pertanyaan yang seperti yang sering kita lakukan di era ya, Bu Yusefa, Bu Mita, Bu Uke, itu kegiatannya tuh, pertanyaannya itu menarik, menyenangkan. Misalnya tadi contoh songs aja ya, nggak harus yang pertanyaan ngecek grammar, ngecek apa, tapi lebih ke kamu kalau biasa dengar lagu apa sih, terus lagu yang nyambung sama ini apa sih, kayak gitu aja udah bikin orang jadi tertarik, tidak merasa terintimidasi. Kadang-kadang kita ngajar, kita nggak maksud, bisa jadi mahasiswa atau murid kita merasa terintimidasi dengan pertanyaan kita, tapi di konsep ini, extensive reading ini seharusnya ini tidak menjadi pertanyaan yang mengintimidasi kita. Jadi buat teman-teman ya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang asik gitu, yang kemudian bisa jadinya curhat tadi, jadinya cerita, jadinya bawa ke kehidupan kita atau masa lalu kita atau yang sedang kita alami, sedang kita jalani sekarang, jangan-jangan nyambung tuh. Gitu sih Bu, kira-kira. Ya, ada yang lain yang mau menambah? Mungkin perwakilan yang generasi muda ya. Miss Mita, saya masih muda loh, Miss. Masih muda loh, Miss. Yang lebih muda. Saya juga masih muda kok. Saya juga baru 19 tahun. Iya mau. Monggo Romo, langsung saya. Untuk saya itu pengalaman seperti virtual book club kemarin itu, ketika satu buku kemudian dibaca oleh beberapa orang, lalu sharingkan pandangannya, pengalamannya berkait dengan buku itu, sensasinya lebih beda ya, karena ya benar-benar diperkaya untuk saya pengalaman itu. Dan ya pesan juga untuk teman-teman yang sobat-sobat Saturday ya, kalau malam minggunya nggak ada teman ya, buku adalah teman yang setia ya. Seperti siapa ya, Ernest Hemingway itu ngomong, kalau nggak ada yang setia di malam minggu, buku adalah yang setia. Oke, itu aja. Terima kasih Romo sudah menyatakan itu. Jadi Sobat Malming, kalau kamu kesepian di sana, ada caranya, membaca. Benar ya Romo ya? Ya.
Oke, wah mantap sekali ini dan sangat menginspirasi teman-teman IERA USD. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bu Mita dan teman-teman yang sudah berbagi malam ini. Sukses selalu dan selamat melanjutkan virtual book club-nya apapun yang terjadi. Alah. Alah, mantap Bu. Sobat Maming semua, tetap sehat, tetap semangat. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Dadah. Bye, terima kasih. Bye. Terima kasih. Terima kasih.